Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa semua, pada semester ini kita ketemu lagi di mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Yang mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan atau bisa mampunya kita melaksanakan asuhan pada neonatus, bayi balita dan anak prasekolah secara preventif dan promotif melalui komunikasi yang efektif berdasarkan evidence based dan berkolaborasi dengan profesi lainnya. Tentunya Anda semua harus mengetahui apa saja bobot penilaian yang bisa kita raih untuk mata kuliah ini. Ada 25% penilaian yang memang bisa kita dapatkan melalui ujian UTS dan UAS secara tatap muka di dalam kelas. Ada 25% yang memang kita bisa dapatkan dari proses tutorial, 25% dari proses project based learning, ada 25% melalui ujian praktikum yang dilaksanakan di laboratorium. Tim teaching kita di mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah ini terdiri dari 4 orang dosen. Yang pertama ada Ibu BDN Resti Nafrida Putri, SST MKes. Terus yang kedua ada Ibu BDN Regia Medina, SST MKes. Yang ketiga ada Ibu BDN Febriniwati Rifdi, SSIT MBiomed. Dan yang keempat Ibu sendiri, Ibu BDN Wahyuni, SST MBiomed. Learning objektif mata kuliah kita ini akan dipaparkan oleh Ibu Febriniwati Rifdi, SSIT MBiomed. Terima kasih Bu Ayu untuk kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai learning objektif pada mata kuliah ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan materi mengenai konsep dasar neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan materi tentang tumbuh kembang, kemudian akan mendapatkan materi tentang imunisasi, kemudian juga akan mendapatkan materi tentang patient safety, dan juga akan mendapatkan materi tentang evidence based dan telah jurnal, beserta problem solving, critical thinking, dan proses pendokumentasian dalam asuhan kebidanan pada mata kuliah ini. Penjelasan terkait dengan tutorial yang akan dilaksanakan akan kita dengarkan penjelasannya oleh Ibu Fegia Medina. Terima kasih Bu Ayu. Baiklah mahasiswa sekalian, saya akan menjelaskan untuk tutorial. Nah, adapun tutorial itu kita lakukan sebanyak 2 kali, sebelum mid semester dan setelah mid semester. Nah, untuk membuat penilaian dari tutorial itu kita ambil sebanyak 25%. Tutorial ini akan bagi 4 kelompok sesuai dengan tim teachingnya. Berarti nanti ada yang tutornya saya sendiri, kemudian ada Bu Wahyuni, Bu Resti, dan Bu Ririn. Adapun langkah dari 7 jam ini, yang pertama yaitu mengklarifikasi istilah dan konsep. Berarti nanti mahasiswa mencari istilah-istilah yang belum dipahami, ya. Kemudian langkah keduanya itu mengidentifikasi masalah yang muncul dari skenario yang kita berikan. Kemudian analisa masalah. Berikutnya membuat skema, ya. Kemudian langkah kelima merumuskan tujuan pembelajaran, yang keenam belajar secara mandiri, dan yang ketujuh melaporkan hasil temuan dalam kelompok. Tutorial ini dengan langkah yang 7 tadi, langkah 1-5 itu kita lakukan pada saat pertemuan pertama dengan tutor masing-masing. Kemudian langkah yang keenam itu untuk pertemuan kedua, berarti mahasiswa secara mandiri, ya, untuk membuat laporannya. Baru nanti untuk pertemuan ketiga itu kita semuanya berada di dalam kelas untuk membahas skenario yang tadi. Seperti itu Bu Ayu. Untuk penjelasan terkait dengan praktikum laboratorium akan kita dengarkan dari Ibu Resti Nafrida Putri. Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke mahasiswa semuanya, untuk yang di praktikum labor kita ada terdiri dari 2 SKS ya. Nah dari 2 SKS ini dalam sistem penilaiannya ada 25%, nanti ada project learning. Nah project learning kita akan nanti membuat video. Nah video ini disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang ada di LSP. Nah ini sangat terintegrasi. Nah dalam video ini juga nanti mahasiswa semuanya dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok yang ada di tutorialnya. Nah penilaian kedua itu ada 25% akan ada ujian secara OSCE. Nah, ujian OSCE akan kita lakukan di ruangan OSCE Center. Nah, terkait dengan sebelum kita melakukan ujian, nanti kita ada bimbingan dengan dosen, dengan mentornya atau kakak tingkatnya, dan berikutnya mahasiswa juga bisa untuk melakukan mandiri. Nanti mahasiswa semuanya diwajibkan untuk mengisi logbook ya. Dan itu sesuai dengan kompetensi yang dilakukan pada saat praktik di praktikum. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk semua bahan materi kita itu akan dimasukkan melalui media Edlink. Jadi mulai dari RPS, bahan ajar atau PowerPoint, modul, dan begitu juga dengan PowerPoint teori ataupun prakteknya. Semua proyek, semua tugas-tugas, begitu juga dengan seminar, semuanya masuk di dalam Edlink. Mahasiswa semua, demikianlah pengenalan terkait dengan mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah kita. Selamat belajar, semoga ada ilmu yang didapat dari proses yang dilaksanakan.